Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ketiga dari program kita Al-Arabiyyah Minal Quran. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan ini dengan Ad-Darsu Ats-Tsani. Pelajaran kedua. Dzalika. Dzalika. Al-Qa'idah. Dzalika isyaratun lil ba'id. Kata dzalika ini digunakan untuk mengisyaratkan atau menunjuk kepada objek yang jauh. Kita akan ambil contoh dari kata-kata berikut. Dzalika insanun. Insan disebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Intinya, kata-kata yang ada di dalam kitab ini, sebagaimana yang kita sebutkan dalam muqaddimah pendahuluan kitabnya, bahwasanya kata-katanya semua kita ambil dari kata yang ada pada surah-surah pendek dari juz amma di dalam Al-Quran. Kita baca bersama-sama. Dzalika insanun. Itu manusia atau itu adalah manusia. Dzalika farashun. Itu adalah serangga. Dzalika ihnun. Itu adalah kapas. Atau bisa diartikan kapas atau bulu. Itu sah-sah saja. Dzalika filun. Itu adalah gajah atau itu gajah. Dzalika tayrun. Itu burung. Dzalika hablun. Itu adalah tali. Dzalika baitun. Itu rumah. Dzalika masjidun. Itu masjid. Dzalika kitabun. Itu adalah kitab. Baik, ini kata dzalika. Sekarang kita akan coba menerapkan penggunaan kata dzalika yang disertai dengan kata tanya ma yang sudah kita ambil pada pelajaran kedua atau pada pelajaran pertama. Baik, kita baca ma dzalika. Apa itu? Karena objek yang ditanyakan di situ kita sudah ketahui yaitu gajah, maka kita jawab dzalika filun. Itu gajah. Adzalika filun? Apakah itu gajah? Na'am, dzalika filun. Iya, itu adalah gajah. Perhatikan di sini kita mendapatkan satu kata tanya yang baru. Yaitu kata tanya hamzah seperti pada adzalika. Perhatikan di sini pada kata adzalika filun bukan lagi menggunakan pada kata ma dzalika. Apa perbedaan antara ma dengan hamzah? Yang membedakan keduanya ini, pertanyaan dengan menggunakan ma, seperti pada kata ma dzalika, maka pertanyaan dengan ma ini bertujuan untuk menanyakan hakikat objek yang dituju. Hakikat objek yang ditunjuk. Adapun pertanyaan dengan menggunakan hamzah adzalika filun, maka pertanyaannya adalah untuk memastikan objek yang ditanyakan. Kalau ini tadi untuk menanyakan objeknya, adapun yang kalau ma tadi untuk menanyakan objeknya, adapun yang hamzah untuk menanyakan atau memastikan objeknya. Sehingga di dalam menjawab pertanyaan adzalika filun, maka dijawab dengan na'am.
Kalau seandainya na'am artinya ya atau betul. Kalau seandainya objek yang ditanyakan atau kata yang ditanyakan sesuai dengan objek yang ditunjuk. Kalau seandainya tidak sesuai, seperti pada contoh berikutnya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Ternyata gambar yang ditunjuk atau objek yang sedang ditanyakan adalah masjid. Maka tidak boleh dijawab dengan na'am. Kenapa? Karena memang objek yang ditanyakan itu tidak sesuai dengan kata yang ditanyakan. Maka dijawab dengan la hadza masjidun. Ini bukan rumah, ini adalah masjid. Seperti itu. Baik. Kemudian ma hadza, apa ini? Karena pertanyaan dengan menggunakan ma, maka cukup dijawab dengan hakikat bendanya, yaitu hadza hablun. Adzalika tinun, apakah itu buah tin? Ternyata objek yang ditanyakan sama dengan kata yang dimaksud, sehingga kita menjawabnya dengan na'am, dzalika tinun. Adzalika farashun, apakah itu serangga? Ternyata bukan. Maka kita jawab dengan la dzalika tayrun. Ini cara kita menggunakan ma dan ma untuk bertanya dan hamzah untuk bertanya. Dan di sini kami sudah sertakan pada kaidah di nomor 7 tentang penggunaan hamzah istifham atau hamzah yang bertujuan untuk memastikan suatu objek yang sedang ditanyakan. Baik, kita masuk pada at-tadribat. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini kami menyediakan ada titik-titik yang bisa diisi. Harapan kami, para pelajar yang sudah memiliki buku AMQ, Arabiyyah Minal Quran, untuk mengisi ini. Dan nanti kita akan buat tugasnya di dalam program-program kita, di grup-grup kita, bisa disampaikan atau bisa dikoreksi oleh admin dari Arabiyyah Minal Quran. Baik, kita mulai pertanyaannya. Ma hadza? Ma dzalika? Ahadza tayrun? Adzalika baitun? Adzalika farashun? Ma dzalika? ما ذلك؟ أهذا تين؟ أذلك كتاب؟ Baik, ini pelajaran kedua kita. Kami harap pelajar sudah tentunya menguasai kosakata yang disebutkan di dalam pelajaran-pelajaran ini dan sudah bisa menggunakan dan bisa membedakan antara ma istifham, ma yang digunakan untuk bertanya menanyakan hakikat benda, dan hamzah yang digunakan dalam bertanya untuk memastikan sebuah benda. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.